Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan judul Rancangan Implementasi Zero Trust Arsitektur atau biasa kita sebut JTA pada sistem login dan manajemen data web. Dan kami menggunakan MFA, RBAC, dan audit logging. Mungkin sebelum lanjut ke materinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nandavika, kemudian ada teman saya Alvin Syahri dan Stefan Agus Waruwu. Next. Nah, di sini untuk pendahuluan kami itu adanya di mana kemajuan teknologi web memudahkan akses dan pengelolaan data, namun meningkatkan risiko keamanan seperti pencurian identitas dan penyalahgunaan akses, di mana keamanan berbasis perimeter tidak lagi efektif karena ancaman dapat datang dari luar maupun dalam jaringan, di mana kami juga menggunakan prinsip Never Trust, Always Verify, di mana semua entitas harus diverifikasi. Dan GTA ini diimplementasikan dengan MFA, RBAC, dan audit logic. Dan GTA terbukti efektif untuk mencegah serangan MITM, DDoS, dan insider threat, serta meningkatkan keamanan autentikasi akun, di mana kami merancang sistem login dan manajemen data berbasis web dengan OTP yang dihubungkan dengan WhatsApp, dan juga biometric web out, RBAC, dan audit log untuk keamanan dan akuntabilitas tinggi. Next. Untuk rumusan masalah kami pertama itu bagaimana sih kami merancang sistem login dan manajemen data web yang menerapkan prinsip Zero Trust Architecture atau JTA? Yang kedua itu bagaimana sih implementasi mekanisme multifaktor authentic atau MFA, kemudian ada role based access control atau RBAC, dan audit logging dapat memperkuat keamanan sistem web kami. Yang ketiga itu bagaimana sih integrasi antara ketiga komponen tersebut dapat membentuk sistem keamanan yang berlapis dan berkelanjutan sesuai prinsip, yaitu Never Trust, Always Verify. Dan untuk tujuan kami itu sendiri adalah membangun model keamanan web berbasis GTA untuk sistem login dan manajemen data yang berfokus pada prinsip tadi itu Never Trust, Always Verify. Yang kedua itu kami menerapkan MFA, yaitu menggunakan OTP dan biometrik, kemudian RBAC dan audit logging guna memperkuat autentikasi. Yang ketiga itu kami menggabungkan ketiga mekanisme tersebut menjadi satu satuan sistem keamanan yang terstruktur, adaptif, dan sesuai prinsip. Next. Untuk tinjauan teori kami sendiri itu di mana keamanan sistem informasi ini bertujuan melindungi data dari akses dan perubahan tidak sah dengan menjaga confidentiality, integrity, dan availability atau CAA threat. Yang kedua itu ancaman seperti kebocoran data, phishing, dan malware menuntut tanggung jawab tinggi dari pengembangan sistem, di mana JTA ini adalah model keamanan yang menekankan verifikasi berkelanjutan yang menerapkan prinsip Never Trust, Always Verify, yang itu tidak ada akses yang diberikan tanpa autentikasi. Dan kemudian berbeda dari model keamanan tradisional berbasis perimeter, JTA melakukan pemantauan dan validasi akses secara menyeluruh dan adaptif. Kemudian MFA adalah mode autentikasi yang meningkatkan keamanan dengan verifikasi dua atau lebih faktor berbeda sebelum mendapatkan akses. Next. Kemudian untuk kontrol aksesnya atau akses kontrol merupakan salah satu solusi penting untuk menjaga keamanan data dengan mengatur otorisasi setiap peran dalam sistem. Kemudian audit logging itu mencatat aktivitas pengguna dan perubahan data secara otomatis untuk mendeteksi anomali. Kemudian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan JTA yang terintegrasi dengan MFA, RBAC, dan audit logging terbukti efektif memperkuat keamanan sistem informasi melalui autentikasi berlapis, pembatasan akses, dan pencatatan aktivitas pengguna. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stephen. Baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan R&D yang berfokus pada pengembangan sistem keamanan logging berbasis JTA.
Kemudian pendekatan ini dipilih untuk menerapkan konsep keamanan melalui integrasi MFA, RBAC, audit logging, dan login device alert sistem guna menciptakan sistem autentikasi berlapis yang adaptif dan aman. Next. Baik, kemudian metode yang digunakan adalah eksperimen rekayasa perangkat lunak dengan penerapan prinsip Zero Trust. Tahapan pengembangan meliputi pertama itu ada analisis kebutuhan, autentikasi berlapis seperti username, password, OTP WhatsApp, kemudian RBAC, audit log, dan login device alert. Kemudian perancangan sistem yaitu alur logging berlapis, deteksi perangkat baru, pencatatan log aktivitas, dan pembatasan hak akses. Kemudian implementasi menggunakan PHP dan MySQL mencakup modul login, OTP, fingerprint, deteksi perangkat, audit log, dan dashboard keamanan. Kemudian untuk pengujian seperti login normal dan perangkat baru, validasi audit log, RBAC, serta perubahan profil dan password. Kemudian untuk evaluasi di sini menilai keakuratan deteksi perangkat baru, efektivitas MFA, dan keterpaduan mekanisme keamanan. Baik, selanjutnya kelompok kami akan melakukan demo yang dilakukan oleh teman saya Alvin. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan demo kami. Ini sudah berada di halaman login. Kita akan memasukkan user yang sudah didaftar, yaitu Alvin123 usernya, dan memasukkan passwordnya. Nah, kemudian kita melakukan verifikasi untuk I'm not robot di reCAPTCHA. Nah, setelah itu OTP akan dikirim melalui WA. Nah, di sini adalah tampilan dashboard user. Kemudian ada tampilan profil. Di sini pengguna user bisa mengubah profil, mengganti nama, dan mengubah password untuk memperbarui password. Nah, di sini ketika user mengganti profil akan tercatat di log tempat dashboard admin. Di sini saya akan merubah profil dan mengubah password. Nah, aktivitas ini akan tercatat di log dashboard admin. Di tampilan keamanan di sini terdapat riwayat login menggunakan device apa, alamat IP, waktu login, dan keterangan loginnya via apa, OTP atau fingerprint. Nah, di sini jika login menggunakan device baru, akan muncul alert. Di sini saya akan mengetes menggunakan browser Microsoft. Di sini saya memasukkan user yang sama.
Nah, di keamanan akan muncul hal seperti ini. Login dari perangkat atau IP baru terdeteksi. Nah, di sini disarankan untuk mengubah password jika itu bukan user aslinya. Nah, selanjutnya di tampilan admin. Di sini saya akan memasukkan OTP-nya. Nah, ini adalah tampilan dashboard. Di sini admin dapat melihat user yang terdaftar di web itu. Nah, kemudian di sini ada aktivitas yang tercatat. Di sini admin baru login. Kemudian tadi ada kita mencoba login menggunakan device baru. Di sini tercatat ada user yang login mencurigakan. Kemudian kita tadi mengubah password dan pengguna, profil pengguna di sini juga tercatat. Nah, selanjutnya saya akan mengetes fingerprintnya. Nah, di sini kita akan memasukkan user baru. Messi, guru Messi. Siapa? Nah, di sini terdapat notif untuk mengaktifkan sidik jari. Kita akan mencoba mendaftarkannya. Nah, sudah berhasil didaftarkan. Kita akan mencoba. Nah, status fingerprint sudah aktif. Kemudian kita akan mencoba login menggunakan sidik jarinya. Di sini kita harus mengetik username-nya dulu. Nah, sudah berhasil masuk ke user tadi. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Baik, ini saja sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.